Halo adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Hadrotun Nihayatulisda. Di sini kakak akan menampilkan sebuah video pembelajaran tentang tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 2, benda dalam kehidupan ekonomi pada pembelajaran 2 untuk kelas 5 sekolah dasar. Mohon adik-adik untuk menyimak dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semua baik ya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai pelajaran, kakak ingin mengabsen kalian satu persatu. Apakah di sini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah semua hadir ya pada hari ini. Pada hari ini kita akan mempelajari pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, dan juga SPDP. Tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia pada hari ini adalah adik-adik mampu mengidentifikasi contoh produk pada iklan dengan benar dan dapat memberikan penilaian terhadap kelengkapan unsur-unsur atau ciri pada iklan dengan benar. Tujuan pembelajaran IPA pada hari ini adalah adik-adik mampu menjelaskan alasan sebuah materi termasuk pada zat campuran homogen dan zat campuran heterogen dengan benar. Tujuan pembelajaran SBDP adalah adik-adik mampu menjelaskan pola lantai pada tarian dengan benar dan memperagakan pola lantai tersebut dengan benar. Pada pembelajaran Bahasa Indonesia, kita akan mempelajari tentang unsur-unsur atau ciri dalam iklan media elektronik. Yang pertama adalah pada media televisi. Pada media ini memiliki ciri-ciri dapat dilihat maupun didengar sekaligus. Gambar yang ditampilkan memiliki makna, melibatkan banyak pihak, dan sasaran yang dituju bersifat luas. Yang kedua, pada media radio. Ciri-cirinya adalah hanya dapat didengarkan melalui suara, baik suara manusia ataupun suara latar. Iklan radio bersifat mengajak seseorang untuk membayangkan produk yang diiklankan. Yang ketiga adalah media komputer. Komputer merupakan media sarana promosi ketika dihubungkan dengan layanan internet. Ciri-cirinya adalah biaya yang digunakan terjangkau, durasi yang digunakan cukup singkat, dapat dibuat oleh siapa saja dan bentuknya sangat beragam. Setelah kamu memahami iklan pada media radio, cobalah kamu untuk mendengarkan sebuah iklan di radio. Tulislah hal-hal yang dapat kamu temukan pada iklan tersebut, seperti judul, ciri-ciri, durasi, dan isi yang terkandung dalam iklan. Berdasarkan larut atau tidaknya suatu zat, adik-adik sudah paham kan bila campuran dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan juga campuran heterogen. Nah, di sini kakak akan menjelaskan lebih lanjut mengenai perbedaan dari ciri-ciri campuran homogen dan juga campuran heterogen. Pada zat campuran homogen memiliki ciri-ciri bahwa seluruh bagian partikelnya sama, sehingga zat-zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Campuran ini memiliki perbandingan antara zat satu dengan zat yang lainnya yang sama, sehingga ketika dicampur akan sulit untuk terpisah kembali. Misalnya minuman serbuk buah jeruk yang berasal dari campuran air dengan serbuk buah jeruk. Serbuk buah jeruk akan tercampur sempurna dengan air, sehingga air berubah warna dan menghasilkan rasa dari serbuk buah jeruk tersebut. Pada zat campuran heterogen memiliki ciri-ciri bahwa zat penyusunnya berbeda sehingga dapat dibedakan. Campuran heterogen akan mengendap serta dapat dipisahkan kembali melalui penyaringan biasa. Contohnya pada air dan kopi. Ketika air dan kopi dicampur, maka kopi akan mengendap pada bagian dasar air. Sekarang kakak ingin kalian membentuk kelompok dengan teman sebangku kalian. Kemudian kerjakanlah soal berikut, carilah contoh lain dari campuran, kemudian golongkan termasuk dari campuran homogenkah atau campuran heterogen. Pada pembelajaran SBDP ini, perhatikanlah gambar tarian berikut. Kira-kira ini merupakan tarian dari mana ya?
Tarian apa namanya? Ada yang tahu? Baiklah, kakak akan jelaskan. Tari tersebut adalah tari serimpi yang berasal dari Yogyakarta. Tarian ini menggambarkan kesopanan dan kelemah lembutan yang ditampilkan dari setiap gerakan oleh penari-penarinya. Setiap gerakan dari penari membentuk suatu pola lantai yang berbeda-beda. Pola lantai adalah garis-garis yang dilalui oleh penari pada saat menari dari perpindahan antara satu tempat ke tempat yang lain. Di sini kakak akan menjelaskan berbagai macam pola lantai yang ada. Yang pertama, pola lantai vertikal, yaitu garis penari yang membentuk sudut dari depan ke belakang ataupun sebaliknya. Yang kedua, pola lantai horizontal, yaitu garis penari yang membentuk sudut dari samping kiri atau samping kanan atau sebaliknya. Yang ketiga, pola lantai diagonal, yaitu garis penari yang menyudut dari ujung kanan menuju ujung kiri atau sebaliknya. Yang keempat, pola lantai menyilang, yaitu garis penari yang menyudut dari arah kanan dan arah kiri. Yang kelima adalah pola lantai melengkung, yaitu penari membentuk suatu garis lengkung. Setelah kamu mengetahui pola lantai dan juga berbagai jenis-jenisnya, cobalah untuk menonton suatu video mengenai gerakan tari, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah adik-adik, kita telah menyelesaikan 3 pelajaran pada hari ini. Kesimpulan pada pelajaran Bahasa Indonesia yaitu setiap media elektronik memiliki ciri-ciri masing-masing pada setiap pengiklanan produknya. Pada pelajaran IPA, perbedaan antara zat campuran homogen dan campuran heterogen memiliki perbedaan ciri pada setiap zat penyusun partikel-partikelnya. Pada pelajaran SBDP, pola lantai terdiri atas berbagai macam, contohnya seperti pola lantai vertikal, horizontal, diagonal, menyilang, dan melengkung. Alhamdulillah, pelajaran pada hari ini telah berakhir. Jangan lupa adik-adik mengerjakan penugasan yang telah diberikan. Dan karena waktunya telah habis, kakak akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.